Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan dari kami. Yang pertama, sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Ibrahim Gardani, NIM saya 055 dari Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya, silahkan teman-teman. Ya, saya Muhammad Nadir Rayhan dengan NIM 084 dari Prodi Teknik Informatika. Ya, selanjutnya. Ya, saya Siti Halimati Sadia dengan NIM 065 dari Prodi Teknik Informatika. Oke. Selanjutnya, silahkan kepada yang bertugas untuk share screen. Oke, dalam sistem informasi eksekutif berbasis web kali ini kita mengambil studi kasus di SMA Negeri 1 Surabaya, di mana itu SMA dari saya sendiri yang pernah bersekolah di sana. Seperti itu, bisa dilanjut Nadir ke bawah. Ya, oke. Di bab 1 pendahuluan latar belakangnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan. Di antaranya adalah komputer, internet, bahkan alat telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan adanya ketiga elemen tersebut, manusia telah dipermudah dalam mengakses data, mengolah data, juga dalam berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, bahkan tempat yang jauh sekalipun. SMA Negeri 1 Surabaya merupakan sekolah menengah atas negeri terakreditasi A. Permasalahan yang timbul adalah belum adanya sistem yang menyajikan informasi atau laporan khusus bagi eksekutif untuk cepat dalam pengambilan keputusan, terutama informasi yang berkaitan dengan akademik, data aset, barang, dan data pegawai. Penyampaian informasi kepada eksekutif lebih banyak disajikan dalam bentuk dokumen. Oleh sebab itu, dalam sekolah tersebut diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengolah dan merangkum data yang berhubungan dengan akademik. Langsung saja next ke bawah. Oke, untuk rumusan masalahnya di sini yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi eksekutif berbasis web pada SMA. Tepatnya kita ambil contoh di SMA 1 Surabaya. Dan yang kedua, informasi apa saja yang dapat diberikan pada rancangan sistem informasi eksekutif berbasis web pada SMA Negeri 1 Surabaya. Oke, yang ketiga yaitu bagaimana sistem informasi eksekutif berbasis web pada SMA ini bisa menampilkan data nilai siswa dan data kelulusan serta jumlah siswa maupun informasi yang diterima. Oke, next bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang batasan masalah. Di sini untuk batasan masalah ada 3. Yang pertama, sistem informasi eksekutif ini dibuat untuk kepala sekolah sebagai eksekutif. Yang kedua, informasi yang dihasilkan berupa data kelulusan, jumlah siswa, data nilai siswa, informasi data aset, yang juga berupa barang inventaris yang diterima serta juga jumlah pegawai dan data dari pegawai tersebut. Dan yang terakhir adalah informasi yang ditampilkan yakni berupa tabel dan grafik. Selanjutnya untuk tujuan sendiri yakni berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun sistem informasi eksekutif berbasis web pada SMA Negeri 1 Surabaya. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, dapat menambah wawasan serta pengetahuan bahwa peran sistem informasi ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja di SMA Negeri 1 Surabaya. Dan yang kedua, bisa untuk menyajikan informasi yang diperlukan secara tepat dan tepat, sehingga bisa mendukung pimpinan sekolah dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, untuk di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Di sini nantinya spesifikasi dan kebutuhan data informasi, ada data siswa, data nilai siswa, barang inventaris, data pegawai, jumlah siswa, data kelulusan, data pegawai, dan juga jumlah pegawai. Sedangkan untuk analisis kebutuhan sistemnya, pimpinan kepala sekolah hanya dapat melihat informasi. Sistem harus dapat mempermudah proses pengambilan keputusan dan menampilkan informasi lengkap. Selanjutnya, eksekutif harus memiliki login username dan password untuk mengakses sistem. Lalu, sistem baru dapat menampilkan informasi akademik, data pegawai, dan data aset barang yang dibutuhkan. Sistem berbasis Android untuk mempermudah mengakses sistem.
Dan juga spesifikasi minimal adalah Core Duo, RAM-nya 1 GB dengan VGA 16 megapiksel, dan juga untuk monitornya resolusi 1024x768 dengan harddisk minimal 2 GB. Spesifikasi software kini adalah Windows NT atau bisa juga pakai XP. Dan yang selanjutnya adalah tentang flowchart proses yang akan dijelaskan dengan rekan saya selanjutnya. Ya, untuk flowchart di sini pegawai ini langsung membuat biodata, terus bisa langsung ke input data, dilanjutkan untuk sistem pendataan, terus cetak data, dan juga ini ada dibagi dua dan masuk ke data pegawai yang ada di TU. Ini langsung diinput dari TU, inputnya masuk ke TU, sistem pendataan, cek data, lalu data pegawai nanti akan masuk ke kepala sekolah. Terus sistem pendataan aset barang ini dari petugas mulai, terus petugas TU langsung mengisi data aset, melakukan backup data, dan juga data aset barang. Terus aliran progres akademik SMA Negeri 1 ini dari siswa start ke biodata, terus input data di input oleh wali kelas langsung ke TU, langsung ke sistem akademik, nanti input jadwal ini ada masuk juga dapat ke guru, datanya nanti juga dapat ke kepala sekolah, terus ada input data, cek data, ini semua nanti masuk ke guru dan juga TU. Terus aktivitas diagram menunjukkan beberapa gambaran tentang aktivitas dari sistem informasi eksekutif berbasis Android, di mana terdiri dari adanya state dan transition. Aktivitas diagram sistem informasi akademik. Nah, ini aktivitas diagram admin. Dalam diagram ini akan digambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang bertujuan untuk mengetahui alur proses pada sistem yang diusulkan. Berikut ini aktivitas diagram admin yang mengacu pada skenario dari use case aktor admin yang telah dibuat sebelumnya. Ya, ini admin login terlebih dahulu, terus konfirmasi login. Kalau misalnya tidak terkonfirmasi, pesannya error, akan dikembalikan lagi ke login. Terus menampilkan menu utama, menampilkan menu pilihan, dan kembali lagi ke admin. Ini nanti akan ada beberapa pilihan, yaitu mengolah data master, mengelola sistem, melihat laporan, dan juga logout. Terus datanya nanti akan disimpan, diedit, atau dihapus laporan dan juga logout di sistem. Menggambarkan aktivitas diagram admin yang mengacu pada skenario dari use case aktor admin yang dibuat sebelumnya. Pada alur aktivitas diagram admin ini, pertama admin melakukan login, kemudian login. Sistem menampilkan konfirmasi login, jika tidak berhasil maka akan menampilkan pesan login username dan password salah. Seperti alur yang sudah dijelaskan tadi, ini kalau konfirmasinya error akan kembali lagi ke login dan akan ada pesan error. Jika login berhasil menampilkan menu utama, kemudian sistem menampilkan menu pilihan seperti data sistem yang sudah ada di sini tadi, sudah dijelaskan tadi seperti itu. Dan sistem akan menyimpan, mengubah, menghapus, menambah, menampilkan, dan juga logout. Untuk aktivitas diagram kepala sekolah, dalam diagram ini akan digambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang bertujuan untuk mengetahui alur proses pada sistem yang diusulkan. Berikut adalah aktivitas diagram kepala sekolah yang mengacu pada skenario dari use case aktor kepala sekolah yang telah dibuat. Kurang lebih ini sama, ada login, konfirmasi login, dan juga pesan error yang akan dikembalikan lagi jika ada password yang salah atau username yang salah. Terus dilanjut, jika sudah konfirmasi login, menampilkan menu utama, menampilkan menu pilihan, tetapi di sini cuma ada dua pilihan, yaitu melihat laporan dan juga logout. Nah, ini akan diarahkan untuk laporan dan juga logout dari sistem. Untuk aktiviti diagram guru, dalam diagram ini akan digambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang bertujuan untuk mengetahui alur proses pada sistem yang diusulkan. Berikut adalah aktivitas diagram guru yang mengacu pada skenario dari use case aktor guru yang telah dibuat.
Untuk dari pertama sendiri nanti login seperti sebelumnya, konfigurasi login terlebih dahulu. Jika gagal nanti akan ada pesan error. Terus menampilkan menu utama, menampilkan menu pilihan. Nah, ini ada mengelola data nilai, melihat jadwal nilai, dan juga logout. Nah, ini nanti ada simpan, edit, hapus, dan laporan nilai. Juga jadwal dan logout. Terus ada activity diagram siswa. Dalam diagram ini akan digambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang bertujuan untuk mengetahui alur proses pada sistem yang diusulkan. Berikut adalah aktivitas diagram siswa yang mengacu pada skenario dari use case aktor siswa yang telah dibuat sebelumnya. Ya, kurang lebih sama, cuma ada melihat laporan dan juga logout. Ya, untuk yang kedua ini ada diagram aktivitas sistem informasi pendataan data aset barang. Ini dari diagram TU, kurang lebih sama dengan sebelumnya, cuman ini mengelola data aset, melihat laporan dan juga logout. Juga ada simpan, edit, hapus, laporan dan juga logout. Untuk kepala sekolah kurang lebih juga sama. Nah, ini yang ketiga, aktivitas diagram sistem informasi pendataan data pegawai. Ini ada TU, yang pertama dari TU untuk menampilkan mengelola data SDM, melihat laporan dan juga logout. Yang kedua ada kepala sekolah, kurang lebih sama juga untuk melihat laporan dan juga logout. Yang keempat untuk aktivitas diagram sistem informasi eksekutif. Untuk aktivitas diagram eksekutif, dalam diagram ini akan digambarkan ke berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang bertujuan untuk mengetahui alur proses pada sistem yang diusulkan. Berikut adalah aktivitas diagram eksekutif yang mengacu pada skenario dari use case aktor eksekutif yang telah dibuat sebelumnya. Kurang lebih sama, ada melihat laporan dan juga logout. Ya, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya dari kelas diagram struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang desain dalam logical view dari suatu sistem. Oke, mungkin bisa lanjut aja di kelas diagram sistem informasi eksekutif pada SMA 1 Surabaya seperti ini. Mungkin di situ sama nama, untuk login pakai username, lalu di penulisan itu ada NIS, kelas, sama terus pegawai juga bisa ada di sana. Mungkin lebihnya diagramnya seperti ini untuk diagram kelas. Mungkin bisa lanjut aja ke bawah. Bisa langsung naik ke bawah. Oke, di sini ada IRD-nya. Situ bisa dilihat aktor dan sistem informasi akademik, yaitu kepala sekolah. Di sini IRD dari kepala sekolah bisa dilihat di sana. Mungkin tidak banyak menjelaskan. Di situ sudah jelas untuk mengolah data, Situ sudah tertera ini IRD dari kita. Bisa di next scroll ya. Oke, dan melihat nilai dan jadwal. Sesungguhnya aku melihat nilai dan jadwal. Mungkin di sini juga sama ya, ke bawah nanti dilihat penjelasannya. Itu sebenarnya gambarnya ketumpuk. Terdapat dua aktor dalam sistem informasi pendataan data aset barang sekolah, yaitu kepala sekolah dan ya, untuk melihat data aset barang. Data aset yaitu data aset barang yang diterima data kategori, data user, data aset barang keluar, dan data aset barang. Ke bawah lagi. Ya, bawah lagi.
data pegawai. TU mempunyai hak memasukkan mengelola data pegawai dan data user. Jadi TU yang memasukkan datanya, seperti itu teman-teman, data pegawai. Ke bawah. Oke, rancangan tampilan sistem informasi akademik di sini halaman utamanya sudah terlihat. Selamat datang di sistem. Oke, di situ ada langsung pencet, langsung muncul ke halaman loginnya, username dan juga password. Nah, di sini home adminnya. Nah, di sini admin ada beberapa fitur. Di situ ada home, input data, lihat data, akademik, user setting, my user dan juga logout. Di sini home adminnya. Input data bisa dilihat di situ ada NIS, nama, tempat lahir, dan umumnya kita menginput data siswa ya, seperti itu. Tampilan input data siswa. Oke, bisa lanjut. Next ke bawah. Itu untuk input mata pelajaran, input kelasnya. Bisa dilanjut. Ini masih ke input data ya, Mas. Masih input data. Nah, ini untuk input jadwal pelajaran. Lalu yang 8 yaitu input nilainya. Seperti ini untuk input nilai, di sana ada nama, ada kelas, semester, pengajar, guru, tahun ajaran. Next. Nggak perlu lama-lama juga edit. Sudah ada input kelulusan. Oke, lanjut. Nah, di saat menginput eksekutif yang dipilih, bisa di next di bawah. Next bawah. Oke, nah di sini ada tambah admin, merupakan tampilan halaman tambah admin saat menu tambah admin dipilih. Jadi di sini untuk menambah admin, menunya lewat sini ya. Nah, terus di bawahnya sudah terlihat lihat data. Di situ sudah muncul data siswa, merupakan tampilan halaman data siswa saat menu lihat data siswa dipilih. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu lihat data. Oke, di sini ada data kelas, data next. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan Halimah. Oke, sebenarnya untuk selanjutnya ini hanya tentang tampilan-tampilan untuk apa ya, dari jadwal pelajaran, nilai siswa ataupun data-data yang lainnya. Di sini sudah terlihat jelas, tidak perlu untuk dijelaskan terlalu panjang lebar sebenarnya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran dari data nilai siswa. Terus ke bawah lagi. Selanjutnya ada juga tentang data kelulusan. Di sini nanti diinputkan data-data dari nama-nama siswa dan juga nilai-nilainya agar bisa menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Selanjutnya adalah rancang tampilan sistem informasi pendataan data pada aset barang. Di sini untuk tampilan halaman loginnya bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada input data akademik. Input data aset masuk. Nanti di sini bisa menginputkan aset-aset yang masuk dan juga selanjutnya data aset barang yang barang apa saja yang ada di dalamnya gitu. Selanjutnya ke bawah lagi. Nah, selain ada data aset untuk masuk, pastinya juga ada input data untuk aset yang keluar. Dan juga yang terakhir ada laporan tentang data asetnya atau kesimpulan dari total keseluruhannya, baik dari data aset maupun data keluar. Selanjutnya, Mas. Nah, nantinya juga akan ada laporan aset masuk dan juga laporan dari aset keluar.
Lalu di sini ada rancangan tampilan sistem informasi pendataan data pegawai. Jadi ada juga data yang khusus pegawai. Ada halaman login, ada input data pegawai, lalu selanjutnya ada laporan data pegawai. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada rancangan sistem informasi eksekutif yang berbasis dari, kalau misal kita lihat dari tampilan handphone. Untuk halaman utamanya, halaman login, lalu ada menu sistem informasi eksekutif, selanjutnya ada menu akademik, lalu data aset, dan juga ada menu khusus pegawai, serta button tentang about atau tentang aplikasi ini. Ya, selesai. Semua penjelasan sudah selesai dari lapor. Cap, ERD, bila ada salah katanya, mohon dimaafkan.